seperti biasanya. Untuk waktunya kurang lebih sampai pukul 21, pukul 9 malam. Oke. Oke. Kepada Pak Sabardi. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share screen dulu, Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Oke, Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan sharing diskusi terkait bagaimana kita memanfaatkan AI ya yang ada di dalam platform Quizzes untuk ya meningkatkan terutama efisiensi sebetulnya ya, efektivitas, efisiensi dari proses evaluasi pembelajaran yang kita lakukan terutama di era digital. Baik Bapak sekalian, untuk presentasi saya nanti akan di tengah-tengahnya saya akan mengundang Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya untuk polling gitu ya. Oleh karenanya mohon Bapak Ibu bisa bergabung di dalam presentasi online yang saya rancang sedikit interaktif nanti dengan menggunakan kuisis ini. Silakan Bapak Ibu di komputer atau di HP-nya dituliskan joinmyquiz.com ya. Joinmyquiz.com, lalu tolong dimasukkan kodenya 157275. Oke, sudah sedikit ada yang bergabung, Pak Andri, Pak Nurdin, yang lain ditunggu supaya nanti kita sedikit lebih interaktif ya untuk diskusi, terutama beberapa hal terkait pengalaman Bapak Ibu selama ini di dalam mengembangkan evaluasi, pemanfaatannya, pemanfaatan AI dalam pengembangan sistem evaluasi dan lain-lain. Silahkan yang lain segera bergabung. Jadi tuliskan saja joinmyquiz.com, lalu ketikkan kodenya 157275. Atau saya share lewat chat room, Bapak Ibu, alamatnya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Quizzes, nggak ada masalah. Sekalian latihan implementasinya ya. Yaitu ada link yang ada di chat room, boleh diklik saja. Ya, langsung diklik, terus nanti Bapak Ibu akan diminta untuk join dengan memasukkan kode 157275. Saya kopikan kodenya juga boleh ini. Saya share di chat room juga. Oke, good. Sementara 12 sudah bergabung dari sekitar 40-an partisipan ya. Kita tunggu Bapak Ibu sampai beberapa. Oke. Nanti yang lain juga bisa menyusul sebetulnya ya, dengan mengklik link yang saya share di chat room itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan klik start now untuk memulai. Saya kira nanti sambil dalam perjalanan Bapak Ibu masih bisa menyusul. Ini kodenya ini 157275. Joinmyquiz.com ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, topik yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah meningkatkan efektivitas ya. Saya kira yang lebih banyak kepake betul itu adalah efisiensi, kita lebih cepat ya untuk mengembangkan evaluasi. Tapi efektif juga insya Allah efektif ya. Cuma yang lebih menonjol menurut saya pemanfaatan AI itu adalah soal kecepatan ya. Kecepatan kita melakukan pekerjaan ya, karena kita sebagai pengajar ya, baik guru maupun dosen itu mungkin kita merasakan beban administrasinya cukup banyak ya. Kalau semua hal dilakukan secara manual, sepertinya memang menjadi terlalu berat. Oke, setelah sesi ini kita lakukan bareng-bareng, harapannya nanti kita semua bisa memahami. Saya akan memulainya dari yang basic terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Tidak langsung bagaimana memanfaatkan quizzes, karena nanti bisa keliru kita saat menyusun soal.
Maka yang pertama akan kita diskusikan terlebih dahulu adalah bagaimana kita mengembangkan soal yang benar itu seperti apa. Ya, mengembangkan instrumen evaluasi yang tepat itu yang kayak apa. Jangan sampai kita keliru dalam langkah-langkah ya menyusun instrumen tes atau menyusun soal. Nah, baru setelah kita paham tentang prinsip-prinsip penyusunan instrumen evaluasi, lalu yang kedua kita baru melangkah pada bagaimana mengoptimalkan kuisis AI, terutama bagian dari AI. Eh, bagian kuisis yang AI ya, untuk menyusun soal yang tentunya dengan cara yang benar gitu ya. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kualitas evaluasi di era digital ini. Yang utama memang efisiensi sih menurut saya. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu eh, tujuan dari sesi kita malam hari ini yang insya Allah nanti pukul 9 kita bisa selesaikan. Oke, Bapak Ibu kita polling terlebih dahulu ya. Bapak Ibu nanti tinggal menjawab saja. Ada pernyataan selama ini basis utama yang saya gunakan untuk menyusun instrumen tes atau evaluasi adalah ya, boleh memilih tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, menggunakan soal yang ada di internet, atau ya berdasarkan pengalaman, biasanya soal yang keluar kayak apa ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Pilih saja, nggak usah terlalu lama memikirkan, waktunya juga terbatas ya. Oke. Ya, ini sebetulnya nggak ada apa namanya nggak ada benar salah ya, karena sifatnya polling saja. Oke, di antara yang merespon, Bapak Ibu, ada 4 yang merespon. Kalau kita membuat soal, ya, instrumen tes itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Sedangkan yang lainnya ada 10 itu yang menjawab, ya tergantung pada materi yang diajarkan gitu ya. Oke, nanti ini tentunya bisa didiskusikan. Sebetulnya seperti apa logika membuat soal yang tepat? Apakah berbasis pada tujuan atau berbasis pada materi? Oke, yang benar yang mana ya? Oke, ini nggak ada benar salah, ini kita lebih ke diskusi saja nanti ya, Bapak Ibu. Tapi ini kita rekam dulu. Hasilnya seperti ini ya. 10 atau mayoritas di antara Bapak Ibu memahami kalau kita membuat soal itu ya tergantung materi yang kita ajarkan gitu. Oke, good. Lalu pertanyaan yang kedua Bapak Ibu ya, siap-siap menjawab. Waktunya juga seperti tadi, nggak terlalu lama sehingga Bapak Ibu bisa lebih cepat, responsif untuk menjawab. Yang bergabung 27, tapi yang tadi menjawab sepertinya baru 14 ya. Coba sekarang semoga bisa lebih banyak lagi yang menjawab. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Ini mengangkat atau mencoba menggali pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun soal menggunakan AI pada kuisis. Ada yang sudah menjadi bagian hidup mungkin, ada yang sering, ada yang pernah, ada yang belum pernah. Bapak Ibu posisinya di mana? Silakan ya. Sudah ada 19 yang merespon. Apakah belum pernah, pernah, sering, atau sudah menjadi bagian hidup? Wah, keren ya. Waktunya habis? Iya, good. Oke, lalu dari leaderboard yang ada 12 di antara Bapak Ibu yang belum pernah ya. Ya, makanya memang cocok ikut acara ini ya. Kalau sudah lahir nggak perlu ikut acara ini mestinya. Oke, yang pernah saja itu ada 9. Yang menjadi bagian hidup belum ada. Sudah menjadi bagian hidup artinya kalau bikin soal ya pakai kuisis gitu aja. Kalau bikin soal ya pakai AI biar cepat. Sering juga belum ada, jadi lebih banyak belum pernah. Ya nggak apa-apa, memang sepertinya ya yang tertarik untuk mengikuti acara ini ya mestinya yang memang belum pernah ya. Kalau sudah mahir ya sudah nggak perlu ikut acara ini kan gitu ya. Oke, good Bapak Ibu sekalian. Itu eh, 2 pertanyaan pemantik saja ya yang saya kembangkan untuk diskusi malam hari ini. Sambil saya cek di chat room sepertinya ada beberapa yang nulis sesuatu. Oh, lebih ke anu ya, apa merespon kehadiran. Oh, ada juga Bu Lenati pernah pakai ya. Gimana cara biar bisa gabung polling? Oh ya, karena mungkin datang terlambat Pak Aris ya. Jadi Bapak klik
link yang saya share ini sudah diklik ulang oleh Ibu Diana. Lalu nanti memasukkan kodenya yang ada di pojok kiri atas ini 157275. Ya, mungkin dituliskan sekalian kodenya ini. Ya, tapi memang ini pertanyaannya sudah selesai sih sebetulnya. Nggak apa-apa ya. Ini nanti kita mungkin kalau sejak kita tahun 2005, ya, sejak kita masuk tahun 2005, kurikulumnya KBK, maka kurikulum sejak tahun 2005 sampai hari ini semuanya filosofi yang kita pakai adalah kurikulum berbasis kompetensi. Bahwa yang akan kita ukur adalah kompetensi tertentu yang sudah kita tetapkan sejak awal, yang dulu namanya kompetensi dasar, atau sebelumnya di KTSP itu namanya standar kompetensi, yang sekarang namanya TP KKTP, kira-kira begitu. Jadi soal itu mestinya basisnya pada tujuan pembelajaran. Dengan terminologi yang beragam silakan. Misalnya dulu kita menggunakan istilah indikator kompetensi juga bisa ya, atau kompetensi dasarnya, atau standar kompetensinya, macam-macam. Tapi intinya soal itu mestinya dikembangkan dari sana. Terus kalau ditarik mundur ya mengikuti apa namanya logika backwards yang kemarin dikampanyekan selama kurikulum Merdeka adalah setelah kita tetapkan tujuannya apa gitu ya, itu kita susun asesmennya ya kan, lalu kita susun materinya. Itu lebih aman seperti itu. Supaya apa? Materi yang kita kembangkan itu memang harus memfasilitasi asesmen atau harus memfasilitasi soal yang mau kita keluarkan. Jangan sampai ada komplain dari siswa, wah tadi soal sumatifnya belum diajarkan materinya, misalnya begitu. Itu nggak boleh. Ya. Karena kalau menggunakan logika kurikulum Merdeka, yang seperti itu nggak boleh terjadi. Karena pertama, saat kita punya CP, ya, capaian pembelajaran, maka langkah berikutnya kan kita tentukan TP, ya, tujuan pembelajarannya. Oke. Lalu setelah kita punya TP atau bahkan mau didetailkan menjadi KKTP, lalu kita susun asesmennya. Ya, susun apa? Asesmennya. Lalu dari asesmen itu kita turunkan menjadi materi. Itu yang asli seperti itu. Kalau kita mengikuti eh, backward design ya, apa desain yang berjalan mundur ya. Kita mulai dari yang ujung dulu, tujuannya, asesmennya, baru materinya. Sehingga kalau dijawab berdasarkan materi ya nggak keliru ya, karena memang harusnya materi yang kita buat itu menyasar pada tujuan pembelajaran. Tapi kalau mengikuti logika backward design itu, setelah kita menentukan CP, TP, lalu kita bikin soal, baru bikin materi hasilnya gitu. Untuk memastikan materi yang kita kembangkan itu tidak keluar dari yang mau kita ujikan. Nah, dulu kan kalau zaman kita sekolah, barangkali kita segenerasi ya. Kalau saya sering merasakan ketika dulu ada soal UN, atau soal CAWU atau satu semesteran saya agak lupa ya, semesteran atau CAWU saya waktu SMA itu kan soal yang bikin misalnya MGMP ya, MGMP tingkat kabupaten. Itu sangat beruntung siswa yang gurunya mungkin aktif ya, sehingga di MGMP dipercaya menjadi penyusun soal. Maka mestinya guru ini akan mengembangkan soal berdasarkan materi yang pernah dikembangkan atau pernah diajarkan di kelas. Nah, akan sangat kasihan untuk siswa-siswa yang diajar oleh guru yang bukan penyusun soal. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan itu ya. Mungkin kita pinter aslinya. Tapi kalau dikasih soal yang belum pernah diajarkan ya jadi nggak pinter gitu. Jadi nggak bisa ngerjakan, ya kan? Nggak pernah ada materi seperti itu, tiba-tiba ada soal tentang itu ya. Apalagi ini soal-soal yang zaman dulu soal C1, C2 ya. Kalau belum pernah diajarkan nggak bisa dikerjakan. Kecuali soal yang agak sifatnya analitis, mungkin meskipun belum belum pernah diajarkan, dia bisa menggunakan logikanya untuk menjawab. Tapi kalau soal secara umum, kalau kita belum diajarkan, ya biasanya nggak bisa menjawab dengan baik. Maka eh, logika backward design itu bagus menurut saya. Kita tetapkan TP berdasarkan CP, ya, lalu kita kalau mau diturunkan menjadi KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu kita kembangkan materinya itu. Ya, kita kembangkan materinya, lalu soal-soal mestinya merujuk pada
tujuan itu yang sudah diajarkan pasti lewat materi yang kita siapkan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa lah, Bapak Ibu, kalau misalnya mengembangkan soal berdasarkan materi, asalkan materinya dikembangkan berdasarkan tujuan. Ya, gitu ya. Atau paling aman, kita tetapkan TP, kita bikin soal, baru kita kembangkan materi. Itu yang asli di kurikulum Merdeka harusnya begitu. Cuma ini tradisi begini susah ya, karena kita biasanya ya namanya ngajar itu bikin materi dulu baru bikin soal ya. Kalau yang dimau itu sebetulnya ada TP, ada assessment, lalu baru mengembangkan materi, baru kita melakukan pembelajaran gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan di kelas, pembelajaran yang kita kembangkan di kelas ya, termasuk mengembangkan materinya, itu berdasarkan pada assessment yang sudah kita siapkan. Tapi kalaupun tidak, karena tradisi kita biasanya dari tujuan pembelajaran bikin materi baru bikin assessment, ya nggak apa-apa asal itu konsisten. Bahwa soal yang kita buat mestinya adalah soal yang ya anak-anak sudah dapat materinya gitu. Ya, biasanya ini akan aman kalau yang membuat soal adalah gurunya sendiri. Tapi kalau yang bikin soal itu guru lain, dari sekolah lain, apalagi dari kabupaten lain, apalagi soal terpusat dari negara, ya akan ada peluang materi-materi tertentu yang dihadapi oleh siswa di seluruh Indonesia, itu materinya belum dapat. Sehingga itu dulu salah satu kelemahan UN. Apakah UN betul-betul mengukur kemampuan anak-anak? Ya belum tentu, karena eh, mungkin saja ada guru yang nggak sempat ngajarin materi tertentu, padahal materi tersebut dikeluarkan di dalam tes. Yang keliru bukan anaknya, tapi si gurunya kan gitu. Nah, kelemahan seperti itu kemudian diantisipasi dengan eh, meniadakan UN. Nah, meskipun katanya sekarang ada UN lagi dan seterusnya ya, masing-masing ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Oke, tapi kembali kepada sini bahwa mestinya soal yang kita kembangkan itu berbasis pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dituntutkan oleh kurikulum. Ya, kalau di sekarang kurikulum Merdeka ada CP, dari CP kita bikin TP, lalu dari TP itu kita kembangkan soalnya. Lalu soal harus valid dan reliable. Ya, valid itu ya mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau misalnya kita sudah menetapkan tujuan pembelajarannya beberapa tertentu gitu ya, maka itulah yang akan kita ukur, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengembangkan soal yang di luar TP, ya, di luar tujuan pembelajaran. Nah, kalau ini Pak, kita pengen ada pengayaan. Ya, kalau begitu kita bikin TP yang sifatnya pengayaan gitu. Jadi ada KKTP yang lebih advance gitu. Kalau kemarin kita sempat sangat bersemangat ya membagi materi itu, ada materi yang untuk anak-anak yang cepat belajar, ya, fast learners gitu. Maka kita kembangkan materi-materi pengayaan termasuk soal-soal pengayaan untuk mereka. Ada juga soal yang untuk anak reguler. Ya, ada juga soal untuk anak yang slow learners, misalnya begitu. Ya, silahkan. Tapi yang prinsip, soal ini harus mengukur tujuan pembelajaran. Harus mengukur apa yang mau diukur. Yang kedua, reliable. Ini reliable ini mungkin kalau kita di lapangan untuk kebutuhan sehari-hari kadang tidak terlalu diukur. Ya, nggak apa-apa, kecuali kalau Bapak Ibu mau penelitian, biasanya akan diukur reliabilitasnya, konsistensi hasilnya. Artinya kalau soal ini diberikan lain waktu atau kepada siswa yang lain, itu juga nanti tidak ada apa namanya data yang aneh gitu ya. Lalu untuk variasi jenis soal silahkan Bapak Ibu kembangkan ya, yang nanti mungkin bisa dikembangkan lewat AI, lewat kuisis itu misalnya pilihan ganda, ada yang isian singkat, ya, ada essay, ada drag and drop, semacam itu eh, bentuk-bentuk soal yang mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya sedikit memberikan contoh ya, bagaimana alur logika kita mengembangkan soal. Yang menurut saya ya, ini kalau sudah membuat soal dengan cara seperti ini, insya Allah soalnya benar lah. Insya Allah soalnya valid, artinya mengukur apa yang memang harusnya diukur. Misalnya Bapak Ibu, yang pertama, yang paling atas ini kita tetapkan mau mengembangkan materi atau soal pada CP yang mana. Misalnya kita tetapkan CP-nya, Pak. Lalu pelajaran yang biasa selama kurikulum Merdeka kita sudah berlatih, dari CP kita bikin TP, ya, bikin tujuan pembelajaran. Misalnya saya tetapkan TP-nya seperti ini nih.
memanfaatkan konsep gerak lurus dan gerak melingkar untuk menganalisis peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda menggunakan hukum Newton. TP itu yang membuat guru, ya tidak ada dalam dokumen kurikulum. Kita sendiri yang kreatif mengembangkan TP, ya meskipun sekarang biasanya ya nggak usah mikir-mikir ya, Bapak Ibu juga bisa mengakses di internet banyak, di PMM juga ada. Sekarang apa namanya? Saya malah belum update ini. Penggantinya PMM apa? Eh, Rumah belajar atau apa Bapak Ibu? Saya agak lupa. Mungkin Bapak Ibu yang dari guru paham itu ya. Ini ya kita bisa ngakses itu kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak bisa membuat TP sendiri, adalah yang sudah membuatkan bisa kita pakai. Tapi aslinya di kurikulum Merdeka TP itu mestinya yang mengembangkan guru sendiri agar CP itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, dengan kondisi anak. Mungkin bisa dikaitkan dengan kearifan lokal, mungkin bisa dikaitkan dengan apa ya kekhasan daerah, gitu. Itu memungkinkan. Maunya begitu kurikulum Merdeka itu. Jadi TP itu dikembangkan sendiri-sendiri oleh guru. Meskipun begitu ada PMM, ada banyak guru memberikan contoh TP, bahkan apa itu sudah ada contoh ATP-nya gitu ya, udah diambil lalu dipakai di sembarang sekolah gitu ya. Mungkin pakai pakai pendekatan ATM ya, amati lalu apa itu eh, tiru modifikasi gitu kira-kira boleh lah. Nggak apa-apa kita gunakan TP yang sudah ada di internet ya kita tarik, kita download, lalu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Kita amati ya kita baca TP yang sudah ada atau ATP yang sudah ada, kemudian kita coba tiru ya, lalu modifikasi. Nah, kan begitu. ATM namanya. Nggak apa-apa. Nah, setelah kita tentukan TP, berikutnya ada makhluk bernama KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini di kurikulum 13 saya mengidentikan KKTP ini mirip seperti indikator ya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian kompetensi gitu. Itu KKTP. Jadi dari satu TP bisa turun menjadi beberapa KKTP. Lalu setelah KKTP kita susun, ya misalnya ini menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan, lalu kita kembangkan indikator soal. Ya, indikator soal itu seperti ini kalimatnya ya, disajikan gambar lintasan yang ditempuh seseorang. Tadi dapat menganalisis besar jarak atau perpindahan yang benar, misalnya seperti itu. Itu ciri indikator soal itu begitu. Pertama ada apa namanya disajikan bla 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 gitu ya. Ini yang menjadi stimulus soal. Ya, jangan sampai soal itu tanpa stimulus ya. Kita sudah harus terbiasa membuat soal yang baik, itu soal yang mengandung stimulus. Ya, jangan soal kok tiba-tiba jujuk ada pertanyaan gitu. Biasanya soal seperti itu hanya soal jenis recall. Soal yang C1, C2 gitu lah. Kalau soal sudah harus menerapkan, apalagi menganalisis, ini biasanya memang butuh stimulus ya. Bisa berupa gambar, bisa grafik, tabel, atau pernyataan, atau cerita, berita, atau bahkan zaman sekarang ketika soalnya bentuknya digital bisa berupa video gitu ya, tayangan video itu dipakai sebagai stimulus gitu ya. Contoh pada kasus ini stimulusnya berupa gambar ya. Perhatikan gambar seperti itu, kemudian ada peristiwanya ya, jika seseorang berjalan dari R menuju A, kemudian menuju B, dan seterusnya. Itu kemudian muncul pernyataan rumpang ya. Pernyataan yang benar adalah A, B, C, D misalnya seperti itu. Lalu di bagian paling kanan kunci jawaban misalnya begitu. Minimal kalau membuat soal itu seperti ini Bapak Ibu langkah-langkahnya. Ya, kita buat TP, lalu KKTP, lalu indikator soal, lalu muncul soal kayak gitu. Oke, ini supaya soal yang kita kembangkan itu benar secara konten ya, valid, mengukur apa yang memang mau diukur sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, cuma mungkin jarang ya Bapak Ibu kalau kita bikin soal sumatif, tidak bikin kisi-kisi seperti ini. Di sini ada nggak Bapak Ibu kalau bikin soal, bikin kisi-kisi dulu atau langsung bikin soal? Nah, boleh apa menyampaikan apa namanya pengakuan atau sharing pengalaman. Biasanya kalau bikin soal itu langsung bikin soal atau kisi-kisi dulu.
Oh, malah ini dibalik. Soal baru kisi-kisi. Karena kisi-kisi untuk administrasi ya. Kebutuhan administrasi. Padahal seharusnya kisi-kisi dulu baru bikin soal gitu. Karena kisi-kisi itu untuk memandu ya, memandu kita para pengembang soal agar soal yang kita buat itu mengikuti TP-nya apa gitu ya, indikatornya apa segala macam. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kisi-kisi, kadang-kadang langsung. Oke, ini dari bapak atau ibu ya, ibu Komala Lala. Oke, good. Terima kasih informasinya. Oh, ada lagi. Karena soal yang diminta duluan ya. Soalnya mana gitu ya, baru nanti kisi-kisinya. Memang lebih ke kebutuhan administrasi saya bilang tadi ya. Oke, kita nanti cobalah latihan ya kalau bikin ya mulainya dari kisi-kisi. Oke, Bapak Ibu, ketika kita sekarang berada di era digital, ya ada tantangan tapi sebenarnya bukan tantangan, lebih ke peluang malahan ya. Peluang yang bisa kita manfaatkan ya karena kita menjadi guru di abad seperti sekarang, abad digital, abad AI, maka kesulitan yang pernah kita alami di masa lalu ketika kita bertemu dengan kegiatan menyusun soal, sehingga kadang soal itu dari tahun ke tahun itu terus soal yang kita pakai, lalu anak-anak bisa tanya ke kakak kelasnya dulu kalau Pak Sabar soalnya kayak apa gitu ya. Bahkan kalau di kampus tertentu kadang ada mafia, mafia soal gitu ya, yang kakak-kakak kelas itu mengumpulkan soal-soal yang selama ini berkembang, kemudian dibukukan, bahkan itu bisa dijadikan sumber cuan gitu ya, macam-macam lah. Itu ya karena mungkin kita, gurunya, dosennya itu kurang kreatif ya dalam membuat soal, karena soal dari tahun ke tahun masih menggunakan bank soal yang sama, karena kita mungkin kesulitan untuk membuat soal baru, gitu. Nah, itu cerita masa lalu sebetulnya. Ya, memang harus diakui ini nggak mudah ya, karena waktu kita terbatas. Ya, kita ngajar sekian JP, ya kan, Eh, juga harus ada kegiatan siswa yang macam-macam, administrasi sekolah juga banyak, yang akreditasi macam-macam gitu ya. Sehingga kalau kita dituntut untuk mengembangkan evaluasi yang bagus, yang kreatif, yang otentik, terus-menerus itu mungkin kesulitan. Nah, itu harapannya cerita masa lalu. Begitu kita hidup di era seperti sekarang, ya kita ada AI, ada banyak tools, ada banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan soal, maka mestinya kita bisa menjadi lebih kreatif, bisa menjadi lebih cepat di dalam mengembangkan soal yang otentik. Maka Bapak Ibu mungkin sebagian usahanya adalah mengikuti kegiatan seperti malam hari ini, ya, supaya kita itu nanti bisa membuat soal yang cepat, yang kreatif, tapi juga tetap berkualitas. Mungkin maunya begitu ya. Nah, eh, salah satu yang nanti malam hari ini akan menjadi bahan kajian kita adalah Quizzes, ya. Z-nya kurang satu. Quizzes AI sebagai solusi. Mengapa? Karena di Quizzes ini, setelah Quizzes ini melewati masa di mana AI berkembang, itu juga dia mengakomodasi kehadiran AI. Karena meskipun Quizzes itu sebagai sebuah platform pembuat soal online, ya di masa awalnya dia tidak mengandung AI juga. Ya, jadi ya kita membuat soal ngetik satu persatu begitu. Ya sama aja masih berat gitu. Nah, tapi begitu sekarang eranya AI, maka sebagian besar platform juga mengakomodasi AI termasuk Quizzes. Nanti ada AI question generator ya, kita bisa membuat soal. Ada beberapa cara, misalnya membuat soal dari prompt. Ya, kita bikin prompt, bikin instruksi, lalu nanti muncul soal. Bisa juga kita menggunakan materi. Kita punya bahan nih, punya bahan PPT, punya modul, punya buku ajar, punya buku siswa, misalnya gitu ya. Kan ada materinya. Lalu kita minta kepada AI untuk tolong ini materi begini bikinkan soalnya. Gitu, gitu. Jadi udah enak. Jadi cepat nanti ya. Atau kita pakai bank soal yang siap pakai, ada ribuan soal terkurasi sesuai topik macam-macam di kuisis itu. Termasuk nanti kelebihannya nanti adalah kita memungkinkan adanya analisis real time ini yang paling membantu menurut saya ya. Karena
kalau bikin soal mungkin masih oke lah kita ya sebagai guru, meskipun berat, tapi bisa dilakukan. Tapi yang paling sulit adalah ngoreksi. Ya, kita mencoba melakukan penilaian terhadap hasil jawaban siswa itu yang ya Allah ya. Kadang akhirnya asesmen yang kita lakukan itu tidak bermakna. Ya, kenapa nggak bermakna? Maksudnya untuk siswa ya. Oke, kodenya 157.275 Bapak di pojok kiri atas itu. 157.275. Ya, seringkali ya karena kita sulit untuk melakukan koreksi secara cepat terhadap hasil pekerjaan siswa, akhirnya kuis yang kita buat atau soal yang kita buat, ulangan yang kita buat, sumatif yang kita lakukan itu nggak bermakna. Tugas-tugas yang kita buat nggak bermakna. Kenapa? Karena kita nggak sempat memberikan umpan balik kepada siswa. Dan siswa juga nggak tahu saya lemahnya apa, saya ampuh di materi apa, nggak tahu. Karena gurunya nggak segera mengembalikan tugas. Ya, kita sebagai guru lambat untuk mengoreksi gitu. Bahkan kadang ada yang kita baru ngoreksi di akhir semester. Di kami di kampus banyak yang seperti itu. Sampai batas akhir input nilai belum pada menilai. Itu kan karena menilainya semuanya dilakukan di akhir gitu. Akhirnya fungsi penilaian itu hanya untuk menggrading anak, menggrading siswa. Bahwa kamu nilainya sekian. Kalau dalam dulu bahkan di ranking gitu ya. Padahal mestinya penilaian tidak hanya untuk itu. Lebih penting penilaian itu difungsikan untuk assessment for learning ya, assessment untuk belajar anak atau assessment as learning, bukan sekedar assessment of learning seperti itu. Maksudnya assessment for learning ya, dengan kita melakukan assessment anak lalu belajar. Oh, saya kurangnya apa. Jadi mau nggak mau setelah kita melakukan tes itu langsung hasilnya ada dibagikan anak tahu yang bisa mengerjakan bagian apa, yang tidak bisa mengerjakan bagian yang mana gitu. Dan itu kalau kita lakukan secara tradisional itu sungguh sangat rumit. Kalau Bapak Ibu mengajar 24 JP, 24 JP katakanlah sekelas itu 4 JP aja. Sekelas itu 4 JP. Berarti setiap kali kita memberikan tugas itu kita ada berapa itu? 24 bagi 4. Ya, ada katakanlah 6 kelas, yang masing-masing kelas ada 30 sekian siswa. Wah, bisa dibayangkan. Kita pulang ke rumah tuh bawa correction sebegitu tebalnya. Sehingga yang terjadi kebanyakan penilaian itu tidak efektif. Ya, karena apa? Tidak bisa dimanfaatkan untuk apa? eh, Memberikan umpan balik kepada siswa. Siswa kita itu sudah bisa apa, belum bisa apa gitu. Mohon maaf ini ada yang mungkin nggak sengaja main coret-coret, saya hapus dulu. Ya. Nah, jadi ini keunggulan saya kira, kelebihan dari AI yang nanti akan kita coba lihat bersama seperti apa penggunaannya. Jadi bisa membuat soal otomatis ya dari materi yang kita buat atau dari tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Lalu yang kedua ini bisa memanfaatkan bank soal yang sudah ada, yang sudah terkurasi. Dan yang penting banget adalah bahwa analisisnya itu sifatnya real time. Ya, jadi begitu mengerjakan soal, siswa submit itu kita sudah bisa ngecek bagian mana dari yang belum baik, ya, mana lagi yang adaptasi sudah mulai gitu. Minggu depan kita masuk kita sudah bisa langsung memperbaiki ya, bisa langsung meng-follow up dari hasil assessment kita. Nah, sedangkan kalau secara tradisional ya, jangankan mikir itu, koreksiannya aja masih entah kapan kita lakukan kan gitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar apa manfaat dari kuisis. Sebelum kita nanti latihan, ini beberapa tips ya, gunakan kata kunci spesifik nanti saat kita mengembangkan soal. Tapi sebaiknya kita jangan terlalu percaya soal berdasarkan AI semua. Kita tetap harus cek soal hasil AI kayak apa, kalau kurang baik ya diperbaiki. Jadi harus ada gabungan soal AI dan buatan sendiri. Ya, lalu kita nanti memanfaatkan fitur gamifikasi, misalnya ada timer, ada leaderboard, ya, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu untuk pengantar, ini saya hentikan. Lalu saya akan langsung menunjukkan kepada Bapak Ibu
bagaimana kita bekerja di Quizzes. Yang saya yakin eh, sebagian tadi Bapak Ibu sudah pernah ya, meskipun sedikit persentasenya. Bagi yang belum punya akun, tetap langkah pertama kita nanti harus membuat akun terlebih dahulu. Ya, mungkin saya pakai tab lain yang pakai akun lain yang belum pernah saya pakai untuk membuat Quizzes ya. Oke, ketikkan Quizzes gitu di Google Bapak Ibu ya. Nanti kita akan dapatkan hasil yang paling atas ini. Quizzes ya. Quizzes, free online quizzes, ya. Lesson, activities, and homework. Ya, jadi gambaran besarnya fungsi dari quizzes itu tidak hanya tools untuk kita meng-create quiz, tapi juga meng-create pembelajaran seperti yang saya pakai tadi. Kita bisa meng-create presentasi, ya, presentasi yang sedikit interaktif gitu ya, bisa dikembangkan beberapa pertanyaan diskusi atau bahkan soal gitu ya di sela-sela presentasi kita. Oke, kita buka dulu. Nanti seperti biasa kalau yang Bapak Ibu belum mendaftar ya, daftar dulu di sini, sign up ya. Klik apa? Klik sign up. Jebret seperti ini. Lalu karena dia sudah kerjasama dengan Google, maka continue with Google. Ya, continue with Google. Oh, ini ada continue with akun belajar. Jangan-jangan kalau pakai akun belajar kita bisa mendapatkan apa itu namanya benefit yang lebih ya. Maka sebaiknya Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Yang tadi saya pakai itu akun belajar ID ya. Para dosen sebagian punya, para guru mestinya semuanya punya. Bahkan guru Kemenak sebenarnya kalau mau ngurus juga bisa memperoleh akun belajar ID. Karena setahu saya kalau yang saya tahu dengan menggunakan akun belajar ID, kita di Canva itu bisa mendapatkan akun yang premier, yang premium. Nah, kalau di Quizzes jangan-jangan juga begitu ya. Ya kita coba bandingkan kalau saya pakai akun apa namanya biasa, bukan akun belajar ID, apakah tampilannya berbeda? Nanti Bapak Ibu bandingkan ya. Bagi yang punya akun belajar ID, sebaiknya pakai akun belajar ID. Manfaatkan saja itu. Welcome to quiz. Oh, kok Karima ini? Oh, enter your school ya. Nanti Bapak Ibu cari nama sekolah Bapak Ibu ya. SMP mana gitu. SMP mana. Tapi kan saya ini bukan bukan orang sekolahan. Jadi pasti nggak ada daftar nama kampus saya di sini, pasti nggak muncul. Ini yang ditanya memang sekolahan. Universitas. Saya kira nggak akan ada. Oh, ada ternyata ya universitas ya. Oh, tapi kayak setahu saya kalau UNI nggak ada. Universitas Negeri. Oke, yang pakai negeri-negeri nggak ada nih. Negeri Yogyakarta. Nggak ada, nanti nggak apa-apa kalau nggak ada gimana Pak? Ya udah pakai ini. Not part of school ya, karena kami orang kampus ya pakai not part of school aja. Subjeknya apa? Bapak Ibu orang apa? Orang matematika, orang Inggris, atau maksudnya materi pelajarannya apa ya? Saya tuliskan sains saja ya Bapak Ibu ya. Saya mengajar IPA di UNY, pendidikan IPA. Grade-nya itu kelas berapa? Bebas saja sebetulnya Bapak Ibu tulis yang mana, nanti bisa diatur lagi di dalam. Saya pilih yang university, maka saya pilih done. Oke. Have you used quizzes before? Ya, silahkan Bapak Ibu. Kalau ditanya pernah pakai quizzes belum sebelumnya ini, ya saya pernah. Misalnya begitu ya. Yes, quite often in my class. Saya yang bawah, yang tengah aja. Have you used digital tool for classroom engagement before? Ya, saya pernah lah ya. Pakai Mentimeter segala macam. How did you hear about us? Dapat tahu dari mana? Dari internet aja boleh. Dari internet ya. Oke, ini hanya apa? Dia polling sebentar di depan. Inilah Bapak Ibu halaman depan dari Quizzes. Ini direkam ya, Bapak admin. Ini direkam nggak? Jangan sampai lupa kalau nggak direkam loh Iya, ini. Bapak, direkam. Nanti mungkin Ada. teman-teman butuh
butuh hasil Iya, rekamannya. Ini basic ya. Saya coba bandingkan kalau yang belajar ID. Apakah kalau yang di belajar ID itu apa akunnya tidak basic? Iya, kayaknya kalau pakai akun belajar ID lebih lebih apa namanya? Lebih banyak yang bisa kita kerjakan mungkin gitu ya. Coba nanti saya bandingkan. Oh sama, sama-sama basic kok, nggak masalah ya. Jadi tidak ada perbedaan, mau yang belajar ID maupun yang tidak. Yang ada berarti yang Canva aja sejauh ini ya. Nah, halaman depannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi saya merasakan meskipun basic, ya ini sudah powerful lah untuk kebutuhan kita sebagai guru. Apa saja fungsi kuisis Bapak Ibu? Yang paling utama yang mau kita kerjakan pada malam hari ini adalah sebagai alat untuk mengembangkan assessment. Meskipun sebetulnya dia juga bisa untuk mengembangkan pembelajaran, lesson ini. Jadi kita bisa bikin presentasi ya, bahan ajar gitu yang interaktif ya, yang bisa mengundang audiens yaitu siswa untuk berinteraksi dengan kita lewat HP mereka seperti yang tadi Bapak Ibu ikut jawab dari pertanyaan saya gitu ya, secara online. Bahkan meskipun saya belum mencoba, karena ketika dicoba itu butuh effort yang berat sepertinya ini, atau jangan-jangan ini harus versi yang berbayar ya, interaktif video Bapak Ibu. Karena kalau tools yang lain untuk interaktif video itu biasanya yang berbayar sih. Ya, tapi ini bukan pekerjaan kita malam hari ini, atau kita mungkin membuat apa namanya paragraf dan lain-lain ya, dokumen ya. Nah, yang utama malam hari ini kita ini mengoptimalkan untuk menyusun assessment. Oke, mengoptimalkan untuk menyusun assessment. Eh, Oke, kita akan mulai cara kerjanya. Yang pertama, Bapak Ibu, di pojok kiri atas itu ada create, ya, betul? Create. Jebret, kita pilih create seperti ini, Bapak Ibu. Nah, maka tadi fungsi dari masing-masing kelebihan dari kuisis muncul semua itu untuk assessment, untuk lesson, untuk membuat interaktif video. Oh, ini gratis untuk sampai 10 video. Comparison ini gratis sampai 10 bacaan. Ya. Ini flashcard masih baru, berarti promosi nggak ada masalah. Kalau ini nggak ada batasan ya, untuk assessment sama lesson tidak ada batasan. Sejauh ini ya, mau pakai berapapun nggak masalah. Oke, kita pilih yang assessment, Bapak Ibu. Ya, jadi ini apa yang mau kita buat nih? Assessment, penilaian. Maka pilih assessment. Nah, untuk assessment sendiri, itu ada 3 opsi cara membuatnya. Yang akan kita contohkan malam hari ini ya cukup 2 saja. Yang pertama itu, yang pertama kita akan mengimport worksheet atau question dari tempat lain. Misalnya Bapak Ibu selama ini sudah punya tuh soal-soal gitu ya, sudah punya soal tapi bentuknya apa itu PDF, belum di kuisis gitu loh. Ya. Lalu kita buat menjadi kuisis juga bisa. Ini namanya import worksheet question. Tapi yang malam hari ini adalah ini yang generate with AI. Ya, apa? Generate with AI. Kalau ini create from scratch. Saya kira mungkin lain kesempatan. Yang utama memang malam hari ini yang paling gampang itu adalah yang tengah itu ya. Membuat assessment menggunakan artificial intelligence. Kita pilih yang tengah baru, create a new activity, yaitu assessment menggunakan generate with AI. Kita pilih yang tengah. Oke. Nah, di sini muncul ya, generate with AI ini. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 opsi cara kita membuat soal menggunakan AI. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu punya dokumen, ya punya materi itu. Tapi tadi harus dipastikan materi yang kita buat itu sudah berdasarkan apa namanya tujuan pembelajaran. Mohon maaf kok ini kita juga sedang mundur 4 menit ya, teman-teman panitia ya. Saya lihat ini remaining meeting time.
Apa teman-teman pakai yang free ya? Nggak yang berbayar atau gimana nih? Oke. Ini tinggal 3 menit lagi putus ini. Nanti kita terpaksa masuk lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada 3 menit. Oke, pakai dokumen. Jadi kita punya bahan materi. Bisa berupa PDF, bisa berupa PPT, bisa berupa dokumen atau gambar, apa saja yang di situ mengandung materi, ya, ada materinya. Lalu kita mintakan kepada AI untuk tolong kalau materinya begini soalnya kayak apa. Kira-kira gitulah logika simpelnya. Itu teknik pertama. Teknik yang kedua menggunakan prompt. Nah, umumnya AI itu bekerja berdasarkan prompt. Nah, cuma nanti Bapak Ibu, prompt yang di sini kan dia hanya meminta topik, ya topik. Menurut saya kurang tepat. Nanti kita kita bikin promptnya yang lebih sesuai dengan logika membuat soal seperti yang saya katakan tadi. Yaitu apa? Mestinya promptnya itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu berarti harus membuat tujuan pembelajaran dulu. Kalau materinya ini tujuan pembelajarannya apa? Atau sorry, CP-nya begini, TP-nya apa? Jadi seperti itu. Lalu kalau sudah ada tujuan pembelajaran, kita minta kepada AI untuk membuatkan soal. Gitu. Atau kita menggunakan soal yang sudah ada di internet atau apa artikel yang ada di internet. Kita bisa bikin soal dari sana. Ya misalnya di internet ada bacaan yang bagus. Lalu kita bikin itu menjadi soal, bisa. Nanti kita bikin soal dengan cukup menuliskan alamat URL dari apa itu namanya web itu. Atau kita punya YouTube. Misalnya kita punya video pembelajaran, misalnya begitulah ya. Ada video pembelajaran. Lalu tolong kalau ada video pembelajaran begitu, bikinkan soalnya, kira-kira seperti itulah. Ya nanti kalau ada waktu semuanya kita coba ya, berdasarkan dokumen, berdasarkan prompt, atau kita ambil materi dari website, lalu materi itu tolong dibikinkan soalnya, atau ini ada video YouTube, ya, lalu dari video YouTube itu tolong bikinkan soalnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu dokumen. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu tuh materi, ya, materi yang mau kita bikinkan soal gitu. Tapi ingat tadi, Kan materi ini banyak Mas, titik-titik ya. bagaimana? Nah, Halo? Ada yang menyampaikan sesuatu? Akhwan? Enggak. Bocor ya? Bapak Ibu ini tapi tinggal 1 menit kita sepertinya akan berhenti. Nanti mungkin panitia akan mengundang kita ulang. Maka saya tidak lanjutkan dulu ya. Kita berhenti dulu daripada nanti saya nanggung posisinya. Ini sesuai yang kita tulis awal ya, Science University. Tapi mungkin ini bisa dirubah ya. Misalnya kalau Bapak Ibu itu ngajar bahasa Inggris ya tulis ya bahasa Inggris, matematika, sesuaikan saja ya. Ini kebetulan ya sudah Science untuk University. Lalu Deep of Knowledge, singkatannya DOK. Itu kita bisa memilih Bapak Ibu, level 1 sekedar recall, jadi hanya membuat pertanyaan yang C1 paling banter C2. Level 2 itu adalah skill konsep, ini antara C2, C3, kira-kira gitu, C2, C3-an, C4 mungkin sedikit gitu ya. Lalu level 4, level 3 itu yang strategic thinking. Jadi dia membagi dalam 3 kemampuan berpikir. Soal yang kita buat itu soal yang basic saja, sekedar recall ingatan, atau yang skill, konsep, atau yang strategic thinking. Ya, katakanlah kita pilih yang tengah dulu, yang moderat, level 2. Nah, seperti itu. Allow student to read this document while answering, ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Lalu setelah selesai, ini, generate quiz Bapak Ibu. Jebret. Nah, generating question, ya, estimate time to generate less than a minute left. Wah, keren ya. Tidak sampai 1 menit katanya. Simsalabim, jadi. Ya, soalnya jadi. Kok soalnya bahasa Inggris? Mungkin karena PPT saya sebagian pakai bahasa Inggris kali ya. Mungkin. Oh iya.
Karena mungkin sebagian soalnya pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. It's no problem, karena kita bisa mengubah bahasa, Bapak Ibu ya. Nanti ini pilih yang sini, Bapak Ibu, translate quiz. Ya, kalau kebetulan apa namanya soal yang diproduksi bahasa Inggris, langsung ditranslate saja menjadi bahasa Indonesia. Jebret, maka langsung nanti soal dalam beberapa hitungan menit sudah menjadi soal yang berbahasa Indonesia. Lalu kita baca Bapak Ibu soalnya. Sudah bagus atau belum? Apa yang Anda ketahui tentang konsep arus listrik? Oh, ini soalnya masih soal apa? ABC-an ya. Bukan soal, sorry, soal jawab isai gitu ya. Evaluate response using AI. Ini nggak bisa di apa? Nggak bisa dikoreksi oleh AI dong kalau seperti ini. Maka kita pilih more option, Bapak Ibu. Ya, kita pilih apa? More option. Jadi di sini ada apa namanya prompt yang bisa kita tambahkan. Misalnya, tolong soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda, misalnya begitu ya. Coba buat soal dalam bentuk pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Ya, masih butuh apa namanya prompt ya, meskipun hanya berdasarkan dokumen. Karena yang dia siapkan soalnya soal isei. Tadi saya lupa tidak melakukan pengaturan ya. We could enhance this quiz. Kenapa ya? Malah tidak bisa untuk menggunakan tadi. Coba saya ulangi lagi. Apakah harus menggunakan bahasa Inggris? Coba add single question, fake grammatical, translate, oke, no. Convert question to real world scenario, nah, itu nanti sebetulnya. Karena soalnya kebanyakan tidak soal yang menggunakan apa tadi? Stimulus ya. Rata-rata soalnya soal yang orang Jawa bilang jujuk gitu ya. Apa coba? Convert question to real scenario, simplify question, add question on particular topic. Kalau make it fun apa coba, Bang? Make it fun. Soalnya jadi soal yang apa namanya? Ada cerita gitu ya. Soalnya jadi ada soal bentuk cerita. Oke, coba kita shift change. Sudah ada peningkatan kualitas, saya kira soalnya tidak dibilang jujuk tadi ya. Sudah ada peningkatan, lumayan, cukup bagus. Yaitu soalnya sudah ada stimulusnya. Stimulus, lalu nanti kita ada pertanyaannya gitu. Cuma saya kepingin ini soal itu menjadi soal yang pilihan ganda. Oke, tambahnya juga bagus ini. Convert to real world scenario juga bagus ya, Bapak Ibu, menggunakan convert to real world scenario. Jadi apa namanya? Soal itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu juga bagus. Dari more option, klik more option ya. Di sini Bapak Ibu boleh nih convert question to real world scenario, itu bagus. Nah, jadi nanti soal itu lebih apa? Lebih terasa kesehariannya ya. Coba kita save change. Oke, nah ini dia. Jadi ini soal sudah menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai pemantik soalnya. Tapi ini ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia nggak ya? Atau semua sudah bahasa Indonesia? Oh, ada yang masih menggunakan bahasa Inggris ini. Kita translate lagi. Kita translate ke bahasa Indonesia. Shift change. Oke. Semoga semua sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, terakhir kita bikin prompt
Jangan-jangan promnya harus pakai bahasa Inggris ya. Misalnya change in multiple choice. Oke, coba apakah berhasil? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, kalau menggunakan dokumen mungkin kelemahannya seperti ini ya. Promnya tidak apa namanya? Tidak luwes ya. Tapi kadang kita diberi opsi pilihan ganda juga Bapak Ibu. Ya, misalnya tadi saya membuat soal sebentar ya. Berdasarkan PPT itu juga hasilnya pilihan ganda sebetulnya ya. Coba ini. Oh, bukan ini. Maaf. Library. Oh, yang ini. Dapatnya pilihan ganda Bapak Ibu. Ada yang dapat pilihan ganda, tapi yang barusan terakhir kita dikasihnya soal yang masih belum pilihan ganda. Coba kita sekali lagi, kita beri prompt sekali lagi ya untuk semua soal kita ini supaya apa? Sorry, apa ini? Mohon maaf, salah pencet. Supaya semua soal, all question in multiple choice type. Ya, alhamdulillah sepertinya bisa. Oh, there was some trouble generating content. Try again. Oke. Suruh mencoba lagi. Kita kadang harus bersabar ya. Change all question ya. All question in multiple choice. Oke. Save. Ternyata gagal. Capek mungkin dia ya. Ya, itu uji coba kita pertama. Ada yang berhasil pakai ABC, ada yang tidak ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya tidak tahu ini, apa penyebab kok kadang kita dikasih soal apa ini pilihan ganda, kadang dikasih soal yang objektif tes. Ya, coba kalau menu-menunya kita bongkar semua, apa isinya ini? Oke, this meeting has been upgrading, alhamdulillah ya. Oke, ini mengatur waktunya ya, Bapak Ibu ya. Waktunya mau dikerjakan berapa menit siswa itu. Kalau ini poinnya, coba kalau kita edit this question, kita ganti di sini menjadi eh, multiple choice. Tapi ini jadi tidak pakai AI ya, harus menulis sendiri. Atau ini ada generate with AI. Oke, ternyata bisa ngedit satu per satu. Tapi ya agak lama jadinya seperti ini ya. Tapi ternyata bisa kita edit satu per satu agar soalnya menjadi pilihan ganda. Oke, kita pilih yang multiple choice. Tadi kita perintah pakai ini, pakai satu kali prompt gagal ya. Maka kita menggunakan cara yang seperti ini.
Sementara ini kita simpan dulu ya. Caranya begitu ternyata Bapak Ibu ya. Karena saya baru pernah ngalami kok soalnya hasilnya open ended, bukan soal yang apa? Multiple choice ya. Cara menggantinya seperti ini. Saya ulangi nanti beberapa, saya beri contoh cara mengulangi agar soal yang awalnya open ended ya, soal isi menjadi soal pilihan ganda. Kita pilih edit Bapak Ibu di sini ya. Kita pilih edit, lalu di pojok kiri atas ini jenis soal open ended ini kita ganti menjadi multiple choice. Ya. Lalu untuk answer-nya kita generate with AI. Kayak gitu. Maka nanti answer-nya akan muncul sendiri, lalu simpan. Begitu seterusnya sampai soal nomor berapa gitu yang belum mengandung apa itu ABC, soal ABC. Kita edit lagi, pilih yang multiple choice. Lalu sini generate with AI, opsi jawabannya. Lalu kalau sudah save question. Sambil Bapak Ibu coba sekali lagi, misalnya more option tadi ya, dengan perintah yang tadi. Kalau perintah bahasa Indonesia bisa nggak coba ya? Buat semua soal dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya gitu ya. Maksudnya bisa lah ya. Tadi ada yang bisa, ada yang tidak ya. Tidak semua soal tercover untuk bisa menjadi pilihan ganda. Oke, ini bisa. Oh, ternyata ini alhamdulillah ada bisa. Trouble lagi ya. Mungkin capek dia ya. Sebagai AI juga panas juga pikirannya kadang. Nah, nanti Bapak Ibu satu persatu terpaksa ini harus mengubah ini menjadi, ini aja ternyata belum ini. Harus menjadi multiple choice ya. Multiple choice, lalu generate with AI, opsi jawabannya. Lalu ini mestinya kita hapus. Ini sudah kita hapus. Jadi, simpan. Ya. Masih ada beberapa soal yang belum menjadi pilihan ganda. Tapi caranya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah kita anggap ini, semua soal sudah pilihan ganda semua, ini bisa kita setting. Ya, kita setting, judulnya diperbaiki, konsep arus listrik benar apa enggak, Science University, ini bahasa Indonesia saja, public visibility, oke. Kita kasih cover, ya. Covernya dari shot saja Bapak Ibu. Ini tentang apa tadi? Listrik ya. Coba kata kuncinya listrik. Kita kasih cover listrik. Nah, mana yang cocok? Mungkin gambar listrik ya yang ini aja ya, sebagai cover soal. Lalu simpan. Simpan. Sudah ya. Kalau asumsi ini soal udah dianggap jadi, udah setting, itu kita lalu publish. Ya, publish. Nanti kemudian ada beberapa cara menyajikan ini ke anak-anak. Pertama, kita berikan menjadi soal yang kita print. Loh, ngapain kok print? Nggak apa-apa. Misalnya sekolah Bapak Ibu tidak memfasilitasi anak pakai HP gitu, ya berarti kuisis dipakai untuk membuat soal yang nanti siswa mengerjakannya dalam bentuk print out. Ya, ini kalau kita mau di print, pilih yang ini Bapak Ibu ya. Worksheet, kemudian print atau download. Ya, nanti kita punya soal dalam bentuk print out gitu. Ini nanti soalnya ini ada yang isi, ada yang objektif test gitu ya. Tapi yang mungkin lebih akan sering kita pakai karena kita menggunakan AI, kita menggunakan tools seperti ini kan maunya supaya orang-orang itu memanfaatkannya secara digital kan gitu ya. Maka ini tinggal pilih Start Now Bapak Ibu. Start Now, maka langsung Bapak Ibu di depan kelas, siswa mengerjakan dari meja mereka masing-masing melihat depan. Jadi nanti seperti tampilannya seperti tadi. Waktu kita apa itu namanya menampilkan PPT yang ada pertanyaannya. Nanti pilih Start Now saja. Pilih Start Now, lalu apa ini? Ini skip aja.
kemudian pilih Start. Ya, nanti ini tampil di depan, lalu siswa mengerjakan dari belakang. Seperti tadi, join myquiz.com, lalu memasukkan kode 7968889, anak-anak akan mengerjakan soal. Atau kalau ini dikerjakan di rumah, bisa juga pilih yang homework. Ya, pilih yang homework, yang assign ini. Yang assign, ya kita pilih assign, lalu nanti anak-anak akan mendapatkan tugas yang bisa dikerjakan di rumah atau di mana. Kita beri batasan waktu 1 hari, 1 minggu, atau tanpa deadline yang jelas gitu ya. Sebaiknya ada deadline. Paling nggak 1 minggu misalnya gitu ya. Atau diubah deadline-nya kapan, waktu hari tertentu, jam tertentu silahkan. Oke. Lalu pilih assign. Setelah pilih assign, kemudian kita copy link ini, berikan kepada anak-anak. Ya, kita copy link itu, berikan kepada anak-anak, maka mereka akan mengerjakan dalam waktu yang sudah kita tentukan tadi, entah sehari, entah 2 hari, sesuai dengan kemauan kita sebagai guru. Itu kuis yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kuis yang kita buat berdasarkan materi. Kita punya PPT, kita punya bahan, lalu kita kembangkan soal. Yang kedua, assessment itu yang tadi bentuknya prompt ya, Bapak Ibu ya. Nah ini teks atau dari prompt. Kita bikin perintah di sini buat apa namanya soal tentang apa gitu ya. Nah kalau saya lebih cocok sih sebetulnya, bentar, itu berdasarkan TP ya, Bapak Ibu ya. Saya coba copy. Nah, ada TP seperti ini, tolong bikin soal gitu lah, mungkin akan lebih bagus sih menurut saya. Oke, saya akan coba contoh. Buat soal pilihan ganda untuk topik gerak dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ya, Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajarannya. Memanfaatkan konsep gerak lurus dan gerak melingkar untuk menganalisis peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Lalu preference bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia. Lalu nomor soalnya 10. Lalu subjeknya science, tapi ini bukan university. Ini SMP. Jadi mungkin kelas 8 misalnya. Itu di sini memang tidak ada pengaturan jenis soal ya. Jadi pakai prompt aja. Buat soal pilihan ganda untuk topik gerak dengan tujuan pembelajaran berikut. Coba ya, bismillah. Continue. Nah, ini dia. Dia menawarkan ada 10 subtopik, gerak lurus, gerak melingkar, hukum Newton, gaya percepatan, energi dalam gerak. Contoh, cocok nih saya kira dengan tujuan pembelajarannya. Lalu kita pilih generate quiz. Generate quiz. Ya, maka si AI sedang mencoba untuk menerjemahkan perintah kita. Lalu, oke. Semoga ini semua sudah pilihan ganda ya. Sudah betul, pilihan ganda semua. Hanya saja soalnya menurut saya masih rendah ya. Tadi kita lupa tidak memilih yang level mana gitu ya. No problem, saya kira nggak apa-apa. Cukup kita more option Bapak Ibu, lalu kita enhance quiz dengan cara ini. Convert question to real world scenario. Jadi supaya soal itu melekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Coba kita pilih convert question to real world scenario. Jadi lebih mendekatkan soal dengan kehidupan sehari-hari. Save change. Nah, ada cerita biasanya gitu ya. Adi sedang mengamati sebuah mobil yang bergerak di lintasan melingkar di taman. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan gitu ya. Jadi soal tidak hanya jujuk gitu ya, tapi dikaitkan dengan peristiwa sehari-hari. Ini lebih bagus menurut saya. Nah, ini nih sudah ada 10 soal, udah jadi gitu ya. Dengan prompt menurut saya lebih bagus hasilnya ketimbang yang dengan materi tadi ya. Karena dengan materi kita harus berusaha, ini kok hasilnya tidak pilihan ganda gitu ya. Hasilnya masih open-ended dan kita terpaksa harus melakukan edit tiap soal agar soalnya berubah menjadi pilihan ganda gitu ya. Nah, alhamdulillah ini sudah pilihan ganda semua, tinggal kita pilih setting Bapak Ibu. Kita pilih setting,
Judul udah betul, sains grade kelas 8, bahasa Indonesia saja ini ya. Terus pilih gambar, dikasih cover ya, biar bagus. Kita pilih search. Gambarnya apa? Ini gambar tentang gerak dan hukum Newton, misalnya gitu. Kita cari ada apa enggak gambar tentang gerak dan hukum Newton. Nah, kita pilih. Mungkin jangan yang berupa PPT begini ya. Saya kira oke yang inilah. Gambar Newton dan pohon apelnya saya kira cukup mewakili ya. Lalu kita simpan. Simpan. Jadi, ya, sudah siap soal ini kita berikan ke siswa dalam bentuk apa? Kita pilih publish, Bapak Ibu. Tadi ada 3 ya. Soal ini bisa kita print dengan pilih yang ini, worksheet ini. Atau soal ini menjadi PR, kita pilih assign. Atau soal ini dikerjakan secara live di kelas. Pilih start. Oke, saya ulangi. Kalau Bapak Ibu menghendaki soal ini dibuat dalam bentuk paper ya, sudah dibuat tapi nanti bentuknya paper, boleh. Kita tinggal download, pilih worksheet. Nanti anak-anak akan mendapatkan soal bentuknya seperti ini ya. Mereka nulis nama, kelas, hari, tanggal gitu ya. Ada soal, mereka kerjakan. Lalu kita pilih print atau download di sini. Nah, nanti soal ini kita perbanyak di kelas. Ini apa? Play as game. Menjadi sebuah game juga bisa. Nah, nanti start now. Ini sudah mirip yang tadi di kelas ya. Jadi nanti di kelas real time gitu ya. Kita menggunakan LCD, siswa pakai HP atau laptop masing-masing, join myquiz.com, memasukkan kode, mereka akan ketemu soal, lalu akan mengerjakan dengan waktu yang, kalau ini satu selesai semua ya, tidak ada yang tertinggal karena apa namanya, dikendalikan oleh guru di depan kelas. Seperti yang Kahoot, sama juga kuisis juga begitu. Atau cara yang ketiga adalah soal dibuat dalam bentuk PR, ya, assign ini. Kita tentukan kapan siswa boleh mengerjakan ya dengan cara ini, start and time, mau kapan mulai dan berakhirnya kuis, 1 hari, 1 minggu, atau waktu tertentu, atau no deadline. Kalau sudah pilih send, ya, lalu kita akan mendapatkan link yang bisa kita berikan ke anak-anak kapan mereka boleh mengerjakan. Copy ini lalu dibagi lewat WhatsApp group misalnya, selesai. Itulah Bapak Ibu apa namanya jenis soal yang kedua ya, yaitu soal yang dibuat berdasarkan prompt. Kalau berdasarkan prompt lebih fleksibel, ingat prompt itu harus dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran seperti yang saya pakai tadi. Saya menuliskan apa tadi tolong buatkan soal pilihan ganda pada materi gerak dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut gitu. Tek 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 tek, tek muncul tujuan pembelajaran, lalu kita atur beberapa pengaturan, maka si AI akan segera mengenerate sejumlah soal sesuai dengan yang kita tentukan. Misalnya kita menentukan 10 soal, ya akan dibuat 10 soal. Ya. Kalau kita menentukan 15, ya akan diupayakan dibuat 15 soal. Seperti itu, Bapak Ibu. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, dari YouTube. Jadi apa? Atau dari website juga ada 4 ternyata ya, dari website. Tapi ini polanya sama intinya. Kita cari materi di website, lalu kita minta dia membuat soal. Gitu ya. Jadi kira-kira kita cari materi apa misalnya. Mungkin dari tadi IPA terus ya. Kita coba yang agak bernuansa IPS, misalnya tentang urbanisasi. Nah, materi tentang urbanisasi. Kita cari materi tentang urbanisasi. Nah, mungkin ini dari Gramedia. Bisa nggak ya? Gramedia diambil ini. Oke. Ada materi urbanisasi, lalu kita kembali ke Quizzes, ya. Taruh linknya di sini.
Ya, linknya sudah kita pasang, muncul preferen bahasa Indonesia, number of question kita minta misalnya 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini subjeknya mestinya bukan science ya. Ada nggak yang misalnya sosial ya, social studies gitu, kelas 8 misalnya gitu. Oke, pilih. Ada lagi nggak di bawahnya? Oh, cukup ini aja, generate quiz. Sudah. Generate quiz using link take up to 3 minutes. Jadi lebih lama ya, karena dia akan apa namanya mengkonekkan diri terlebih dahulu kepada sesuatu yang di luar dia. Ya, waktunya cukup lebih lama. Nah, tapi cepat juga ini. Udah jadi nih, Bapak Ibu, soalnya alhamdulillah pilihan ganda, nggak pusing kita ya. Ya oke. Kalau mau dibuat lebih bagus tadi ya, kita enhance kualitas soalnya dengan misalnya ini, convert question to real world scenario, gitu ya. Agak lebih bagus nanti soalnya lah. Save change, udah. Ya, ini 5 soal saja tadi kita bikin perintahnya hanya 5 soal. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Apa namanya cara membuat soal dari link. Ada yang bertanya kepada kenapa tampilan kuisis saya beda tampilan dengan Pak Sabar ya? Tidak ada pilihan awal generate AI. Kenapa ya? Oh, masalah gitu ya. Dari Bu Irma Sofiani. Oh, kunci jawaban sudah otomatis Bapak Ibu ya. Nanti saya tunjukkan. Misalnya untuk yang ini, kunci jawabannya itu yang hijau ini, yang centang hijau ini kunci jawaban. Kalau yang silang itu yang bukan kunci jawaban. Gitu ya. Clear ya? Ada lagi pertanyaan lain? Mohon maaf Pak Sabar. Ya, ya. Nah, tadi saya Pak Bu Irma. Iya, ya. Kenapa Bu ya? Nggak ada AI-nya Ah, gitu. iya tadi kan saya continue with Google ya sign in-nya. Nah, Tapi tampilannya kok beda sama kayak punya Bapak nggih. gitu ya. Jadi tampilannya beda. Tadi kan Berarti, ada tulisannya 3 macam ya. Yang di Mm-mm. tengah generate AI itu ya. Tadi kok di tempat saya nggak ada. Sampai tadi Pak Sabar kan menunjukkan yang pakai quiz itu ada type type of answer. Tadi kan diklik bisa langsung generate AI-nya mengasih jawaban kan Pak. Hmm. Itu punya saya nggak bisa. Coba ya Bapak Ibu ya dari depan ya. Ye, ye. Oh, yang ini saya atur publish dulu ya. Jadi kalau dari depan Bapak Ibu create, kalau kita pilih assessment, itu kan ada 3 pilihan begini. Nggak ada 3 pilihan begini Bu. Misalnya Nggak import. ada yang import ada, cuma tulisannya create study, tapi generate AI-nya nggak ada, Yang ini, yang tengah ini nggak ada. nggak ada. Sama scratch nggak ada. Adanya drive, terus apa tadi? Heeh. Adanya drive, Kalau halaman kemudian depan create begini, from. ada quiz AI gini nggak Bu? Halaman depan, paling depan. Jadi coba Nggak Ibu ada. ditulis quizzes.com garis miring admin Bu. Coba garis miring Oh admin. iya iya iya. Atau karena saya tulisannya di atas quizzes student ya Pak? Kan Bapak kan quizzes basic ya. Oh, Ibu student. Saya nggak tahu, saya pernah bikin soalnya. Jadi saya tadi login pakai apa yang sudah pernah saya bikin. Saya Mungkin guru, itu Bu. dosen. Barangkali itu ya karena sebagai student mungkin ya tidak bisa Ya. meng-create, lebih ke mengerjakan soal aja. Oh gitu. Berarti saya coba Hmm. masuk pakai ini ya, quizzes.com admin gini ya. Coba Bu, coba kalau quizzes. Ibu sekarang di halaman yang sedang dihadapi quizzes.com Ah, garis miring admin coba. Dapatnya halaman oh ya seperti coba saya saya nggak? coba. Saya coba dulu ya Pak. Ya. Sambil saya cek pertanyaan lain, Pak, kalau soalnya dalam bentuk print out, oh iya, kalau print out memang harus kita koreksi sendiri, ya. Jadi kalau yang bisa dikoreksi ya harus yang menggunakan komputer atau HP. Enhance-nya di mana gak ketemu, nanti saya tampilkan lagi. Tentang bahasa bisa diubah-ubah ya Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan lagi ya Bapak Ibu tentang bahasa. Bisa diubah menjadi bahasa Inggris, bahasa apa saja bisa.
Misalnya tadi soal tentang urbanisasi, saya buka lagi, Bapak Ibu. Soal tentang urbanisasi, saya buka ulang, lalu saya edit. Nah, kalau di tempat saya ya, nggak tahu kalau teman Bapak Ibu. Ini di sisi kiri, ini muncul translate quiz Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen bikin soal ini dalam bahasa Inggris, tinggal translate quiz, lalu dibikin dalam bahasa Inggris. Ketek, 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 ketek. Nanti munculnya bahasa Inggris, Ibu. Dicoba ya. Ini sudah bahasa Inggris nih soalnya. Ya, Surya has just moved to a big city to look for a job. Meskipun artikelnya tadi bahasa Indonesia, itu bisa dibuatkan apa soal dalam bahasa Inggris. Semoga terjawab. Di saya nggak muncul. Wah, kok aneh ya. Padahal sama-sama pakai akun nggak berbayar ya. Kalau untuk yang enhance, pilih yang more option ya, Bapak Ibu ya. Pilih more option, lalu di bawah sini enhance this quiz using quizzes itu bisa untuk convert question to real world scenario dan lain-lain. Nah, ini cuma saya penasaran kok tampilannya bisa beda-beda. Ya, misalnya Bu Eneng ini ya, itu katanya tidak ada translate-nya. Dan mestinya dia berada di sisi mana tadi? Eh, ini saya hapus dulu, saya close dulu. Di sisi kiri ini, Bapak Ibu. Coba ya, ini soalnya kayak gini, Oh, muncul soal. Di sini ada add similar question, ada add answer explanation, ada translate quiz, ada more option. Nggak ada, Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu. ma- maaf Pak Sabar, boleh tanya apakah mungkin pengaruh dari device-nya bisa nggak ya? Saya pakai Mac soalnya. Ngaruh nggak? Pengaruh dari apa? Saya menggunakan MacBook dan tidak itu ngaruh Hmm, nggak? bisa saja. Mungkin ada tapi tersembunyi kali ya. Padahal ini yang paling utama adalah AI-nya sebetulnya. Kalau kuisis tanpa AI ya sama seperti Google Form. Ya betul, Oke, makanya nanti tadi Bu Maisaroh, saya Bu pengen tahu Maisaroh bisa, generate AI-nya. J. hmm, Bu Maisaroh bisa lihat rekamannya nanti dari panitia, nggih. Dan Bu Eneng coba diulang-ulang lagi nanti kali Bu ya. Tampilannya jadi nggak kayak gini Bu ya. Tidak tidak ada yang sisi kiri ini nggak ada. Kuisis AI gini. Halo, Bu Mais, Bu siapa tadi? Bu Eneng, Bu Eneng Siti Hajar, halo. Sisi kiri gini nggak muncul di tempat Ibu. Kuisis gratis atau ada pilihan kuisis premium? Ada pilihan premium. Kalau yang saya pakai adalah yang basic ya, Bapak Ibu ini basic, belum belum berbayar. Oke, memang nggak ada ya. Berarti satu kumpulan ini nggak muncul semua AI-nya ya dari di hadapan Bu Eneng, termasuk juga tadi di hadapan ya apa tadi juga muncul ya tidak ada AI-nya ya. Pak Aris juga tampilannya tidak sama. Kenapa ya? Oke, saya baru pernah menjumpai kasus seperti itu, Bapak Ibu ya. Tampilannya Bisa, nggak bisa sama. dipandu dari awal mungkin Pak. Oke, saya coba lagi, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini Dari saya, dari dari akun, saya, dari buat akun apa semuanya. ah, saya ini simpan draft dulu. Kalau buat akun saya sudah kehabisan email, Pak. Saya paling paling banter saya coba log out dulu ya. Saya log out. Eh, atau coba ya, saya coba pakai akun lain ya. Akun yang belum kepake. Ini akun Prodi nih. Pakai akun Prodi. Nah, ini misalnya set masuk ke Quizzes ya, Bapak Ibu ya. Quizzes. Alah, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Oke, masuk ke Quizzes intinya ya. Masuk ke Quizzes. Bentar ini saya ganti ke Google aja, nggak enak kalau pakai Yahoo. Jadi ketikkan kata kunci Quizzes.
paling atas biasanya dapatnya ya kan. Nah, lalu pilih seperti ini. Lalu Bapak Ibu sign up ya. Tahap pertamanya sign up biasanya with Google kan gitu. Ya, sign up with Google, saya pakai ini, lalu masuk. Nah, mungkin pengaturan pertamanya menentukan apa enggak sih? Lanjutkan, intinya sih nggak ngaruh ya Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk apa ini? School ya, Bapak Ibu, untuk school ya, bukan untuk Sabar, yang sabar. work atau personal use ya, untuk sekolah. Kita sebagai apa ini? Teacher, ya, to instruct, engage, and assess my student. Welcome to quiz, oke. Ini saya nggak punya sekolahan. Saya not part of school. Bapak Ibu kalau sekolahan coba tulis nama sekolah Bapak Ibu. Ada apa enggak ya? Not part of school. Saya ini orang science misalnya. Set. Saya university. Bapak Ibu tergantung ini kelas berapa ngajarnya ya. Yang ngajar SD, yang kelas 6, ngajar SMP sampai kelas 9, ngajar SMA sampai kelas 12, terserah ya. University, saya pilih done. Yes, a few time in my class. Oke. Yes, I use other tool ya. How did you hear about us? Ini hanya survei saja ya. Mestinya nggak ngaruh ini. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Ada quizzes AI-nya mestinya. Kalau mau upgrade ini klik upgrade. Beda Bapak Ibu tampilannya. Sudah dapat. Sama ya. Nah, tadi masalahnya di pilihan jadi guru dengan jadi apa tadi itu di situ masalahnya. Oh iya. Ketika pilihannya jadi di apa untuk kelas itu beda-beda tampilan dia. Beda tampilan. Oke, berarti sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya, jadi aman terjawab. Oke, good. Oke, sudah pukul 9 lewat. Eh, Dan saya kira sudah cukup ya. Tadi bisa pakai materi, bisa pakai prompt, bisa pakai materi dari web, termasuk nanti dari YouTube kalau mau coba ya. Ada video YouTube, taruh di situ, bikinkan soalnya bisa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat Bapak Ibu diskusi kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sabar untuk materi pada malam hari ini. Oke, itu tadi Bapak Ibu materi dari Bapak Sabar ya. Untuk recordingnya akan kami edit dulu karena tadi sempat terputus-putus. Jadi kami akan jadikan satu dulu. Nanti jika sudah akan kami kirimkan ke grup WA. Jadi mohon jangan live grup dulu. Terkait presensi, presensinya akan kami ambilkan dari data Bapak Ibu yang dikirim ke admin ya. Sudah kirim semua ya datanya ya, Bapak Ibu? Atau ada yang belum? Oke, bagi yang belum mengirim ke admin, bisa segera dikirim ya datanya, nama lengkap beserta asal instansinya. Itu. Cukup itu aja ya, Mbak? Iya, iya Ibu, itu aja. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Ya, J, Bapak Sabar, terima kasih untuk materinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sesi diskusi pada tema kali ini. Mohon maaf tadi sempat terputus-putus ya Bapak Ibu ya. Insya Allah akan segera dikirimkan untuk recordingnya. Terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga dipertemukan kembali di lain kesempatan. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.
Kasih Mbak. Sama-sama. Mbak, Boleh mau nanya langsung live ya, Pak? sertifikatnya bagaimana Iya, ya sertifikatnya? Tentang sertifikat. Iya, Oh iya, untuk sertifikat itu biasanya kurang lebih 3 sampai 4 hari setelah sesi Zoom ini ya, dan akan dikirim ke grup WA. baik, terima kasih. Dikirim ke grup WA. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Recording stopped.